ngejar dari Oke, jauh, kita fine lanjut gitu kan. di Granger game cici kedua ya cici. antara Terus kayak Gatot Blacklist Kaca, itu Internasional hero-hero yang melawan gampang untuk Lazy Sport. dipegangin gitu kan, Dan sama tadi di game pertama Precision dimenangkan oleh Lazy Sport sendiri. ya. Belum lagi kayak Dan tadi Haritnya tuh kayak gue gak ngeliat kita solusi lihat untuk di Harit game sama kedua sekali. ini menurut kalian mana Gatot nih Kaca guys? menurut gue kurang sih. XP-nya Apakah mikirin Blacklist matchup banget. Dia pengen Internasional menangin bisa lane-nya lawan Arlot menyamakan? dan dia dapat menang lane. Arlotnya di Oke, awal kita sebentar sangat-sangat lagi akan kesulitan, masuk tapi di nggak lama first band sampai ya. turtle pertama langsung udah dibalikin. Selesai secepat Oke, kita kilat masuk guys, ke dan ini solusi yang harus drafting mereka cepat untuk antara cari kedua ya di tim ya. game yang kedua, karena game yang kedua drafting phase-nya juga udah mulai, dimana Blacklist International berada di area first pick masih dengan adanya power hero dari MP, ada Joy yang menjadi pilihan, dan so far ini masih menjadi template Pain. Cuman permasalahannya Lazy Esports cukup respect dengan adanya chosen yang memang fresh tadi dibahas ya, langsung ditutup untuk Lazy, tidak diperbolehkan untuk Blacklist International pakai. Oke, Grangernya masih. Oke, di mau sih. sebelah kiri Granger saya ini ada oke tim banget, makanya masih Blacklist diambil juga. Internasional dan Tapi bedanya dengan first posisinya pick diambil terlebih dahulu nih. Joy-nya Berarti langsung 3 sama core Granger ya. utamanya nih yang bisa dibilang position Dan 1 sampai 3-nya Popeus, dimunculkan dulu. dan di tim Walaupun Lazy ya dari Sport Popeus ada biasanya sih masuk di atas menit 9 atau di atas menit 5, bahkan dia akan turun Suyo positionnya. ya. Yang mid lane akan naik di position 3, Popeusnya akan di position 4. Tapi ya it's okay, apapun yang terjadi nanti Popeusnya akan ada di depan untuk team fight. Dan seenggaknya sekarang mereka punya hero yang bakal bisa ganggu nih kondisi dari Harit walaupun lompat-lompat terus. Iya, setidaknya ada solusi ya, satu solusi dari Blacklist. Namun Lazy di another pick, mereka mau coba untuk memprioritaskan ke area mana dulu nih. Terpantau sudah ada jungler dan juga output damage ya dari Lazy. Mau ngambil badan dulu kah? Itu dia Tigreal. Nampaknya menjadi jawaban untuk kembali membawa counter setup yang sempat membawa mereka untuk mencuri 1 poin kemenangan ya. Oke. Sedangkan masuk ke bagian dari banding Dari tim selanjutnya. Lazy Sport Lazy ada mungkin bisa Suyo, positif Harit, lagi dan hero-nya Haji. Tigreal ya nampaknya. Iya. Kalau misalkan ngelihat dari Tigreal, gua rasa ini menjadi setup ataupun counter setup yang manis banget. Burst damage-nya ada gitu loh. Suyo, terus kayak dari Harit, dan targetnya masih ke arah mid lane ya dari Lazy Sport. Mau dia first pick, mau dia second pick, dia akan bene itu. Dan kelihatan banget dari Blacklist, mereka sangat-sangat waspada dengan assassin. Kayak template-nya tetap sama gitu loh, mau di first atau second ya. Sebenarnya dia punya opsi kan, mau ngambil Fanny bisa, mau ngambil dari Hayabusa bisa. Louis sih, nggak tahu kenapa ya, tapi di PH Louis itu ngeri banget loh, ngeri banget. Tier S banget ya. Iya, ngeri banget, kayak level 4 aja dia udah bisa dimanapun yang mungkin lu nggak expect. Terus kayak di late gamenya DPS-nya dari damage continuous dari Louis-nya juga kayak Saka non-stop. Walaupun gak ada escape padahal kan dari Harit kan. Dari Louis maksudnya. Sejauh ini kan yang kita kenal juga permainan dari negara Filipina adalah penguasaan makronya yang emang out of the box ya. Ini mungkin jadi satu faktor mengapa Luoyi ini jadi buat kalian pilihan semua banget yang tier belum S yang harus subscribe, ditutup dan silakan di diperebutkan. Tapi subscribe masuk ya, dan ke nyalakan area tombol banding selanjutnya loncengnya juga ada satu hero agar teleport kalian mungkin tidak yang ketinggalan diperhatikan ya oleh Lazy Esports informasi bicara soal macro MLBB play yang dari luas. Kiku Esport. Ada chips yang ditutup, kemudian ada Faramis juga untuk menghindari prolong team fight yang mungkin bisa dimaksimalkan kalau Blacklist Internasional memantau belum adanya mid lane oriented untuk Haji dan Idit. Wah, Idit ban. Mungkin targetnya bisa kembali mengarah ke area XP ya dari Blacklist Internasional untuk Lazy. Habisin ya. Upload lagi mungkin oke aja. Mungkin karena banyak nantinya atau dia nggak perlu pakai flicker untuk implosionnya. Masih Opsi yang di sebenarnya oke ya. sih. Dan ngeliat Lukas berarti masih open ya. Menurut kalian menang mana nih guys di game kedua ini antara Blacklist Internasional lumayan banyak trial and error dan juga lawan cocokologi dari Lukas. Lazy Sport ini. Badan juga enak banget, apalagi di area XP juga lumayan cocok. Apakah ini bakal coba untuk diimplement dari Lazy, karena prioritasnya mengarah ke area Parsha yang masuk ke rangkaian band sebenarnya tadi dari Blacklist ya. Udah diambil sama teman-teman dari Lazy Esports-nya, lumayan bisa jadi weakness point juga gak sih buat Granger-nya? Tapi di naik pick sih jujurnya. Oh, Angela Joy. Kayak pernah lihat nih meta Angela Joy. Angela Joy Povius Granger kayak pernah lihat sama Hilda. Hildanya berarti roamer. Angela mid lane. Oke, menarik. Sangat-sangat menarik. Oke, mereka dua magic sih soalnya. Cuman lagi-lagi dari draft Blacklist Internasional, kekurangan mereka hanya ada di area of effect high ground-nya mungkin ya, untuk di situasi genting seperti game yang pertama tadi. Tapi ya dengan area kombinasi ini setidaknya ini ngejob untuk adanya prolong team fight yang bisa dibawakan juga nih, tipikal fight yang mau dibawa oleh Blacklist Internasional, karena satu hero terakhir dari Lazy Esports akan mengarah ke area mana untuk ngedinel
dari tim fight powernya Blacklist. Mungkin Badan sih. XP lane-nya betul badan. High loss so far masih terbuka. Los, Gatot Kaca, Khalid mungkin. Dia kalah. Tapi apakah Lukas? Ih, itu dia. Akhirnya Lukas muncul. Debut berarti ya, debut pertama Oke. dari Lukas nih. Dari Buat teman-teman Fakta nih ya. yang ngakunya master Lukas banget dah pokoknya Waduh. nih. Akhirnya hero kalian Kita dimunculkan bakalan juga. masuk di Gameplaynya playoff gimana ya? Kita akan sebentar lihat nih lagi. Dare mainnya nanti seperti apa. Emblemnya seperti apa. Tapi so far yang pasti dia punya badan. Lukas ini bisa dibilang badan yang cukup strong lah. Cukup strong untuk ada di bagian depan. Hati-hati sama Hildanya aja nih. Karena gua rasa bentar-bentar Hilda yang megang Haji tuh. Oke. Hilda mid kah? Hilda mid kah? Oke, Kita akan masuk lihat di sebentar lagi ya eksekusinya akan playoff. seperti Kita akan apa. geser ke bagian Ya sini. mungkin kalau ada Lukas mainin karya early clear-nya ya, tapi untuk team fight ini benar-benar strong banget sih, dan ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman dari Blacklist International yang dimana mereka tertinggal 1 poin, berbeda dan berbanding terbalik dengan adanya 1 agregat poin boostingan yang sudah diamankan oleh Lazy Esports. Dan nampaknya kita akan melihat secara langsung fakta di lapangan bagaimana 10 hero tersebut diungkap oleh kedua belah tim. So without any further ado, let's catch up to the land of doubt. Mampukah Blacklist menyamakan kedudukan untuk game yang kedua? Dan ya Hildanya Hilda mid lane. Oke, dia nggak pakai romer soalnya, yang pakai romer kan Parks tadi kan. Nah, dia udah dapetin mungkin cari ininya apa? Favor romnya biar ada efek healnya juga. Dan sebenarnya nggak masalah sih Hilda mid lane, menurut gue it's fine. Dia clearnya juga lumayan cepat. Setelah dia clear dia bisa jalan lagi. Apalagi kita tahu lah Hilda itu kan memang dia early pressure-nya kan yang dicari. Kalau dia di XP lane takutnya dia ngadu damage lah, bikin dia jadi telat jalan. Kalau di mid lane udah clear tinggal. Itu pas pressure. Game Dan kedua. juga pressure rotasinya juga jadi luas banget kalau di area mid ya, ngebawa karya konklusif, masih menyelipkan 1 trial juga untuk adaptive damage dan Wilderness Blessing yang buat rotasi yang dibawakan oleh Haji ini bakal enak banget di early pressure yang mau dibawakan dari tipikal hero-nya Blacklist International, yang dimana sejauh ini early pasti fokusnya berada di area XP lane. Bahkankah Oke. Haji terpaksa menggunakan sprintnya juga. Sementara dari Dare tadi dia juga harus menggunakan emblem tank ya untuk dasarnya, mengingat dari Lukas sendiri juga sekarang digunakan sebagai frontliner nih. Makanya daripada dia pakai emblem fighter atau assassin yang cari damage juga Di bagian takutnya malah atas nggak sekuat itu, sudah makanya dia tadi full defense. Bahkan untuk talent keduanya pakai tenacity, Lazy pertamanya Sport pakai ya. Thrill dan terakhir pakai Brave Smite. lagi Itu dia ya, mungkin nggak baku bisa hantam langsung antara trial and error Marciana juga ya, ya. depends on hasil akhir yang bisa dibawakan juga oleh Dare nih dari Lazy Esports yang akan memberikan 1 buah bantuan ke area objektif, di mana objektif netral kita Turtle sudah mulai muncul, ada beberapa rotasi arus beberapa detik yang bisa dimaksimalkan juga, dan terpantau Dare masih tersendat di level 3. Begitupun juga dengan JM Pinkman yang udah ready dengan adanya 1 buah infernal pursuit dari Pinkman mengarah ke area 1 hero. Parkbatnya dipaksa mundur dan harusnya Turtle dipegang penuh oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Ya, free juga sih sebenarnya, kayak nggak ada setup juga. Lazy mungkin sadar ya, dia kalau misalkan sekarang buru-buru, kondisinya ada Angela juga, takutnya continuous team fight-nya masih dimenangin. Buset, better strike, Better langsung di strike spam, juga. namun dengan 1 buah secret hammer masih bisa kabur juga dari outplay. bisa kabur Terjebak ya di bagian dari depan tim Pakbet, nggak bisa Blacklist. kemana-mana, bahkan damage dari Dare masih kurang. Fight back kah? Mulai hadir kali ini teman-teman dari Oke, Blacklist bakal International, mau maju lagi ke diwaritas. bagian depan, namun tim fight terpaksa dihentikan juga. Wow, Blacklist International mendapati 1 buah keuntungan kembali ya pasca Turtle pertama mereka amankan. Dan sangat disayangkan ketika Lazy mereka harus dipaksa mundur untuk dengan kosong karena tidak ada perolehan poin pun ya. Dan permainan rotasi yang proaktif terpantau ini yang ngebuat akhirnya Blacklist Oke, International Pedro bisa Strike dibuka mengambil untuk 1 mengusir poin doang. eliminasi tadi. Makanya, tapi keras banget ya itu Hilda mid sih. Susah juga Parsia netes ke Hilda gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan match up mid nih Parsia lawan apa gitu kan, lawan Justin atau paling tipis, tapi di bagian bottom lane lagi-lagi Secret Hammer. Namun Implosion kali ini menjadi penutupan yang sangat-sangat baik. Balikin Outplay ditukar dengan Pakbet. Oke, pertukaran yang mungkin tidak begitu adil ketika Romer ditukar dengan adanya God Lane. Tapi ini menjadi poin keuntungan bagi pemain-pemain Lazy Esports, walaupun James Punks ini udah mulai dipantau terus nih. Karena 3-man move dari Blacklist International udah mulai start di menit ketiga sih. Early rotasi yang cukup ngeganggu. Jungle pattern yang dimiliki oleh James Punks ini juga udah mulai dibawakan oleh Blacklist International. Harus dibawa farming sih, ngeliat dari hero-heronya Lazy ya. Cuman serba salah, karena dibawa farming pun late game Lazy Sports ini kayak masih terbilang so-so aja sama Blacklist International.
dia punya front line yang oke, dia punya landing management yang bagus. Sementara kayak lihat dari Blacklist sekarang dia kontrol setengah map nih, rivernya dijaga semua, tengah ke bawah. Asli sih. Oke. Ditambah lagi hero mereka juga Masih ngebawa tarik karya ulur ya dari dari hero kedua ya. tim. Daria udah mulai melakukan perjalanan jauh di area sisi bawah sana dan nampaknya Pak Bet hilang dengan ringan satu buah hentakannya yang dibuka oleh Haji dan harusnya Oke, ini Turtle menjadi langsung free load diusir ya kembali dari untuk Blacklist tim Internasional, Blacklist menjadi keuntungan Internasional. melimpah untuk Free Blacklist ya. Internasional. James tadi dia pakai Di Snap Turtle. Meter di kondisi seperti ini sebenarnya sih kalau dibilang bakal works tergantung nanti tim fightnya seperti apa ya. Dia bisa dapetin kill berarti works. Kalau misalkan dia nggak dapetin di awal tuh kayak Masih harga yang tarik lumayan ulur ya mahal dari di awal kedua dengan kondisi tim. under pressure ya. Ya. Sementara nah ini ada Fury Hammer juga dari Suyo-nya James, ini bisa bantu lah untuk kekurangan damage-nya. Masih belum Hari ada ya pertama yang dimana udah bisa pertempuran Chrono Dash, yang dia udah bisa berdansa besar. ya. Seenggaknya di Dan zaman bentar Force, lagi dia kita udah bisa up dulu ya masuk guys, spam kita dari akan Chrono Dash. sholat ya Tujuannya juga udah jadi Starly, terlebih resisten, dahulu. cooldown. Harus hati-hati Kita jangan utamain sampai ya. dari lazy Sholat spot dulu terbawa guys, sama nanti gameplay kita yang baru original lanjut konten Blacklist. lagi ya guys Pantau ya. tadi Pigman juga udah bisa ngebulatin satu itemnya ya, War X yang lo buat. Bantuan rotasinya ini ngasih impact, sedangkan Der match up-nya ini masih tersendat di beberapa item pecahan aja untuk survive di area landing yang dimiliki. Dan nampaknya taman bermain sudah mulai ditetapkan di area bottom lane. Terpantau ada area perfect yang luas dibuka melalui satu buah penetrate strike, tapi dihindari dengan baik, tapi tidak begitu baik dengan rotasi yang dilakukan begitu saja oleh James. Dua pemain tumbang dan nampaknya Haji berada di area tengah-tengah, tidak mampu untuk memberikan satu buah pergerakan yang cukup, di mana Lazy Sport masih bisa men-sustain healing damage yang diberikan oleh pemain pada Blacklist International. Lihat bagaimana James Wingman-nya masih coba untuk mulai radu mekanik dari Inflower Seed, menari-nari di area lini pertahanan buat akhirnya Haji berhasil disecure begitu saja dan masih mau lebih karena nampaknya Haji sudah mulai dirasuki ke area satu buah hardcut yang buat akhirnya dirinya sustain dan mampu untuk memperpanjang tim fight yang dimiliki di area battle lane sehingga 4 pemain tumbang untuk nothing. Diacak-acak Oke, Blacklist diacak-acak ya Internasional. sama Blacklist Mereka Internasional. tarik ulurnya bagus banget bahkan tanpa membutuhkan MP. Bayangkan MP sekarang ada di level 11. Dia ambil 2 wave di atas, dia ambil semua jungle milik James. Di bagian atasnya terlihat banget tempo yang sangat-sangat dikontrol. 3000 gold menjadi awal, menjadi modal yang sangat baik dan perfect turtle didapatkan oleh Blacklist Internasional. Oke, perfect turtle ya kedua dari di awal Blacklist tanpa dengan ada move kontes. yang buruk dari pemain-pemain Lazy Esports melihat dari banyaknya objektif yang minim untuk bisa mereka eksekusi, sedangkan Blacklist Internasional seakan-akan mengamuk ya dengan konsep early pressure. Mereka mampu untuk memboyong banyak sekali keuntungan di menit kita yang ketujuh, 1 kill per menit ya bahkan dari Blacklist International Dan bisa buat kalian diambil. yang mau Dan gak ada yang bisa ngejawab endorse ke juga nih so brand far dengan kami, adanya boleh Frank ya. yang lumayan bisa dibilang Di follow up Kiki dia Sport, untuk masuk dan kalian bisa timingnya tuh tuliskan selalu di pas kolom karya hero-hero yang komentar. mau ngasih follow up team fight, follow up damage karya tim Mau fightnya. tanya-tanya silakan dan jangan Wah, tapi malu-malu kalau guys. ngomongin defensifnya sebenarnya masih oke sih. Lazy juga masih punya Marsha kan. Dan memang hero scaling seperti Harit di late game nanti yang bakal bisa lebih Oke. juga. Kamu Ini di Nirtara warin, tuh, yang kamu hampir aja ditemburin hilang, dan dan masih mau nggak di mau reset ya ada ya. juga jungle yang Kecil-kecil udah harus dari direlakan Blacklist karena udah Internasional. berkumpul 5 member nih dari teman-teman Blacklist Internasional Dari juga teman-teman untuk Blacklist nganterin Nirtara. Internasional menguasai Bawahnya game hancur kedua ini memang. nampaknya ya guys ya. Goalsnya tetap Dan 3.000 ya, masih tapi belum kami bisa naik tidak lagi tahu nih. bakalan akhirnya Nanti akan seperti ada, apa itu semuanya tidak ada yang tahu ya guys ya, hanya dari Lord yang pertama. Allah Bisa yang tahu ya merubah guys segalanya ya. juga mungkin Oke, untuk Lazy kalau memang berani untuk kontes. Karena gua ngelihat mereka masih bisa kontes kok. masih bisa Purify-nya di masih kontes ada ya di dari tim Outplay Lazy doang Sport. aja. Nggak ada di yang lain, jadi implosionnya masih tetap bisa efektif. Purple Burst buff. damage-nya masih tetap ada juga. Tapi hati-hati nih, sekalinya mereka salah move atau salah target, kayaknya untuk ngebalikin tim fight Blacklist sangat-sangat capable sih. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan ya bagi kedua belah tim, khususnya Lazy yang tadi sudah di-mention juga. 16 detik cukup produktif untuk Blacklist memaintain landing Bakalan yang mereka di-push miliki, di area bawah ya, membekali diri dari juga dengan towernya. satu Inar Tarak yang berhasil diambil. Sedangkan dari Lazy juga nggak tinggal diam, mereka coba untuk mengusahakan hal-hal ya, mengupayakan hal untuk menukar kerugian yang mereka alami juga. Dan Lord Camp Haji mau coba tutup. sudah mulai muncul ya, dan so far itu dia, Jamsnya udah mulai dipegangin kakinya dan masih aman so far, tapi setidaknya udah jadi bisa dibilang turning point juga untuk Blacklist bisa pegang di mancing keributan di area Lord Dance. Lord bakalan langsung di setup dari tim Blacklist Internasional. Apakah bakalan mau Ditambah lagi mereka pakai dikontes? Suyo kan. Last hit objektif balik lagi Suyo lumayan Tarik enak. ulur ya. Vision
terbuka. Dare yang ada di bagian depan terreset lagi Lordnya, buying time lagi. Dan lihat dari arah mid lane Pakbet coba untuk menggunting jalannya, namun Secret Hammer Timburin yang harus beatnya. perhatikan sama sekali karena ada Hardguard juga. Electrifying ya. Beat langsung Pakbet menjadi korban di sisi lain. Dare membeli waktu dan Haji Gua tumbang. menjadi korban pertama next target ke arah outplay, namun flicker di cancel. Tumbang tiga sudah tumbang. outplay menjadi Dari tim korban Blacklist kedua dibayarkan International 3 member. Masih ada flicker. Coba dikejar lagi Wings by Wing, mampukah dia selamat? Namun ditempel MP berada di sisi turun dari Chove dan hilang sudah 4 member dari Lazy Sports. Wow, tim fight yang cukup 4 member terbagi dari di dua Lazy arah Sport ya, yang tumbang membuat ini. akhirnya Blacklist harus kehilangan 2 pemain. Tapi pertukaran yang begitu adil ketika mereka masih memiliki Lord jungler. bakalan 3 pemain tidak ada tumbang kontes membuat ya. adanya perbedaan kuantitas atas Lazy Free Esports. Lord Tapi nampaknya dari James tim tidak Blacklist boleh mengambil International, resiko AJ terlalu langsung besar lah sehingga di Lord end. masih Dan diamankan oleh nanti teman-teman RRQ dari bakalan Blacklist International. main ya. Tempo masih Kalian ada di pantengin terus Blacklist. guys. Mereka masih pegang kendali Oke. dari segi gold, sekarang dari map controlnya juga, bahkan dari segi Lord yang berhasil Lord mereka dapetin. area Masuk di menit atas 10, ya. masih ada pasif juga Jalan dari Best area- Talent yang area dimiliki oleh atas. Lazy. Balik lagi tujuan dari Blacklist International sebenarnya nggak banyak, walaupun keunggulan goldnya juga udah mulai semakin lebar lagi ke angka 4.000, hampir ke 5.000 gold. Tapi ya defensifnya Lazy juga nggak bisa dianggap remeh nih, jadi nggak boleh terlalu overcommit dari Blacklist untuk using Lordnya. Ya, mereka harus mengkalkulasikan dengan baik agar bisa mendapatkan advantage sesuai yang diprediksi juga ya. Melihat Lazy punya high ground defense, typical burst damage juga, walaupun memang damage yang ditorehkan oleh outplay lumayan terasa perih bagi satu sosok hero yang terbilang glass cannon juga dari Lazy Esports untuk high ground mereka. Oke, Lord Dan area landing atas push-nya apakah berjalan bakalan sesuai langsung skenario mau di di area end dari bottom tim lane Blacklist cukup slow push. International. Sedangkan di area top lane dan kawalan dari bukan Lurch yang sudah ditumburin mereka Kak amankan. Aji. Bright Isaac jadi sambutan hangat dan serangan yang diberikan Oke, oleh masih Blacklist di International. detail Dan dari nampaknya high ground base yang high mereka ground-nya. miliki masih Masih high bisa ground mereka base-nya jaga masih walaupun kuat wave banget minion ya counter dari kedua tim sudah mulai masuk kembali. Lazy Sport. Terpantau Apakah mereka mau coba untuk memberikan satu diwarin? kemenangan zaman Force. Belum ada pola synchrovision dari Popeye Siso. di Sudah belakang. mulai menyait tubuh dari dua Dua pemain dari tumbang. Blacklist Tiga International. tumbang. Haji dan Outplay tumbang. Dua output damage Dua penting pun harus tumbang. dikulis. Sedangkan Tumbang ya. JM Pigman berada di area tengah-tengah kerumunan yang buat Dua akhirnya tuker 3 dua, guys, player nampaknya, ditukarkan guys. ke area 2 member saja Dari dari dua Lazy member Esports. dari Lazy Sport. Lalu dalam Blacklist International MP, Terlalu gerakan yang maksain ya sangat-sangat tadi ya dari brilian dia tim gunting tim fightnya tadi dari arah mid lane. Blacklist Itu langsung International masuk dengan dan electrifying akhirnya blitz. tumbang Damage-nya guys. masuk memang, Dua tapi tuker dua ya teman-teman masih dari ya. Blacklist sisanya seperti Outplay, seperti Haji tadi itu yang langsung ditabrak, apalagi posisi minion yang berhasil di clear. Jadi mereka ada bantuan damage dari Tarat untuk Lazy Sports. Ini membuat nafas segar untuk mereka, bahkan goldnya mulai ditarik sedikit. Ya memang masih minus ya, masih dipegang sama Blacklist juga, tapi seenggaknya dari 4.000 hampir 5.000 gold turun ke 3.000 gold. Sekarang dari sisi item pun kita bisa ngelihat dari Harit yang udah sampai di Holy Crystal dan masuk di item keempat. Fine Glaive mungkin bakal menjadi item yang sangat mengerikan, atau bahkan ke arah Blood Wings. Cari shield lagi karena Zizo tetap menjadi main point dari Lazy Sports. Oke. Ya, ancaman terbesar sih. Bakaran Apalagi tadi mau dibalikin posisinya kah? lumayan gak kepegang juga nih di situasi yang krusial untuk Blacklist yang membuat mereka harus aware dengan adanya setup serangannya diberikan implosion connect ke area satu pemain yang nampaknya ini bisa menjadi ancaman juga karena dibalikin di area satu Hardguard juga udah mulai masuk, tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Sizo meledak tepat pada sasaran buat akhirnya satu pemain tumbang ditukar dengan MP yang mengamuk di tengah-tengah pemain dari Lazy Esports hingga 3 member hilang. Double kill berhasil di take triple kill menjadi penutup dan one man standing tersisa dari Lazy Esports. Wow, paling cepat sekarang Oke. Pakbet. Masih di belasan detik lagi. Minion di arah mid lane masuk. Tapi MP, ada gerakan lain yang coba untuk dilakukan oleh MP. Oke, Mereka Lord mau ngambil bakalan mid langsung dan di juga set mau ngambil up Lord sepertinya. dari Gak tim mau Blacklist terburu-buru, International gak mau berkomit lagi tanpa ada seperti kontes ya. Lord sebelumnya. Dan sepertinya midnya masih ke defense juga. Dari Joy-nya. Lord adalah satu-satunya keuntungan yang bisa diambil oleh Blacklist International sekarang. Yes, Kayaknya dan adanya sih Red Zero pegang juga langsung yang menjadi ya hambatan sama bagi Blacklist 3 player International di Blacklist game kedua ini International guys. tadi untuk ngepop Kata saya ke sih area high skor ground 1 sama base-nya ya. sehingga solo Lord mampu diatasi dengan baik oleh MP. Dan damage yang udah masif banget sih jujur. Dan so far dia punya jaminan hidup yang lebih panjang Lord. lagi dengan adanya Park Siva. Ini yang menjadi faktor penghambat juga. Cuman di lawan pertama Di Lazy Sports area mampu atas untuk lagi bertahan ya. dengan baik dan gak menutup Lord yang kemungkinan kedua. Lord kedua masih belum bisa menjadi jawaban juga karena Blacklist harus belajar mereka nggak boleh berfokus ke satu titik lagi aja nggak sih dengan adanya Apakah mereka gambaran yang bakalan lanjut sempat di mereka game dapatkan ketiga? di babak Kita pertama lihat tadi. guys. Harusnya gitu sih.
dari Mereka harus Blacklist belajar Internasional overcommit dan itu sekarang bakal skor tetap sudah bahaya. 1-0 ya. Gold mereka nggak Dimenangkan jauh oleh banget Lazy bedanya. Sport. Damage dari Zizo Oke. itu yang harus benar-benar diperhatikan. Mumpung Lord belum ada spell sudah nih. menuju Harusnya mereka di udah menghitungkan arah tadi flicker dari Zizo-nya sampai di detik bottom berapa lane. juga. Tapi untuk trillion push kayaknya nggak berjalan dengan baik karena bawahnya juga dikontrol oleh Oke, mau Lazy Sport dan ditemburin kah dari jelek. tim Blacklist Tertekan. Internasional? Yes, nampaknya udah mulai dipegangin, tapi masih bisa Oke, bertahan masih bisa karena bertahan. nampaknya ada yang sempat membayar time. Kalian Satu base berhasil di-reset didobrak lagi kah? dari Blacklist Internasional, coba untuk memutar kembali gerakan dengarnya. Aritnya Satu buah tumbang ya serangan dari dari tim MP membuat akhirnya player dari Lazy Lazy Sports Sport. hilang begitu saja. Megat Apex dibuka dan Oke. Lord masih bisa mereka handle. Bakalan Keputusannya mau cukup di baik end tadi. dari tim Angela yang Blacklist nge-buy time Internasional. membuat akhirnya 2 turret in total. Best turret Dua dari teman-teman turret Lazy Sport, tersisa satu runtuh saja ya yang di dari arah tim mid lane. Blacklist Dan Internasional. karena James masih butuh waktu, mungkin tengahnya masih akan dicoba, diusahakan seenggaknya. Harusnya ya, karena rombongan minion selanjutnya sudah mulai akan dikawal. Oke. Dan teman-teman dari Udah Lazy mecah Sports sakit ya sudah mulai dari menarik Aggron perimeter untuk mundur Granger. main aman terlebih dahulu. Sedangkan dari pemain-pemain Blacklist Oke, belajar dan dari di-reset kembali ya, kesalahan, guys, ya. berpuas dengan adanya 3 base ini udah cukup banget buat mereka dapetin keuntungan. Dan mundur nampaknya menjadi jawaban yang wise ya untuk Blacklist. Tadi si Zhou-nya lagi clear Lord. James di bawah juga tiba-tiba nggak bisa kabur lagi karena Angelanya sempat hard guard ya ke arah harusnya tadi ke arah MP. Risky item. Wah, tinggal satu item terakhir aja nih untuk outplay-nya. Mungkin ke arah Malefic Roar. Ya, udah jadi juga Malefic Nanti Roar-nya. kayaknya Skylar Sementara nggak kalau main ngeliat guys, dari diganti Zizo, Toy dia kayaknya. terpaksa menggunakan Oracle Kita nih. lihat Dia aja nggak bisa nanti. full damage. Karena damage yang diterima juga Perform terlalu nggak sakit dari gitu kan. Toy Kayak ini, contoh guys? dari Kira-kira. Sonata. Dia harus ada sedikit defensif dan juga Oracle ini bersinergi dengan Rehat Skylar ya. Chronodeus yang ada shield. Yes, ditambah lagi kali ini Council Play sudah mulai menyerap karya satu pemain ditemburin kah? negara Implosion di sisi lain. Dare juga sudah mulai memberikan satu buah serangan karya lini pertahanan belakang yang disambut hangat dengannya damage yang masif keluar dari tumbang seorang ya dari outplay. tim Dan nampaknya 2 pemain hilang ditukarkan dengannya Pigment Lazy Sport. 3. Player Apakah Presiden bakalan dari mau di Lazy end? Esports mampukah bertahan dari serangannya diberikan oleh Blacklist International. Masih coba untuk makan tadi ke arah depannya dan oke, Zizo mau tidak mau zaman dibalikin force dikeluarkan kah? namun damage yang diberikan terlalu sakit dan Lazy Sports berhasil Wow. mengusir Masih bisa Blacklist diusir International ya dari dari base Lazy milik Sport. mereka. Wow, kembali dipaksa untuk mengamankan karya satu objektif netral. Nampaknya untuk Blacklist bisa menembus karya lini pertahanan terdalam dari pemain-pemain Oke, Lord Lazy Esports. bakalan Tidak langsung banyak set up selain mempersiapkan defense nampaknya dari karena tim Lord Blacklist. kembali lagi-lagi diamankan oleh Blacklist Free Lord ya. Internasional. Oke, masih Di ada Lord nafas yang dari ketiga ini Lazy lama Sports banget ya, juga. guys, ya. Masuk di menit 16 sampai ke menit 17. Masih tarik ulur ya. Lord yang diamankan oleh teman-teman dari Blacklist International, seenggaknya ini bukan Lord Evolve ya. Ini Lord Enhance. Tapi ngelihat dari perbedaan goldnya, mungkin sekarang masih ada sedikit pengaruh dari beberapa role seperti mungkin dari Pakbet, dari Chove yang belum Oke. full item. Ini akan menjadi sedikit perbedaan Seharusnya bisa sih ini buat dia. teman-teman dari Blacklist International ini juga. Tapi untuk mode defensif, selama James nggak melakukan hal yang sama seperti tadi atau Oke, bahkan Lord Jamesnya dapat celah, area mid gua rasa Blacklist turret tetap ya harus reset di lagi. area Yes, itu middle. dia. Apakah Lord kali ini masih bisa ditahan? Bakalan langsung Atau akan menjadi di jawaban karena sudah NK mulai terpantau dari ya tim lagi-lagi Blacklist produktivitas Internasional Blacklist ini ya, pasca guys. Lord Ya. mereka secure, mereka coba untuk memaksimalkan tree laning pushnya. Dan Lazy Esports sudah mulai mempersiapkan Oke, defensive Lord sudah manuver dengan sampai di 5 area item, 5 member mereka juga yang turret sudah mulai Lazy berada di area Sport high dan ground. langsung Federal Ternyata Strike sudah ada dibuka. Federal Strike yang dibuka Dan apakah karena bakalan karya langsung objektif di-end? dari Lord yang sudah memasuki karya high ground, sedangkan MP yang sudah dipelop dengan adanya hard guard menari Dan lagi di bisa area up lini dari pertahanan dan hard guard-nya nampaknya ya, masih belum bisa belum menjawab bisa ya untuk atas di kemenangan one strike push karena masih bisa strike ditahan push oleh dari Lazy tim Esports. Blacklist Masih Internasional. bisa Masih di bisa defense di-defense. Lazy Sports. Walaupun kill mereka berbeda sangat jauh, mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Bahkan Lord yang dimasuki tadi 3 lane bersamaan akan nggak berpengaruh apa-apa. Lazy Sports mereka masih bisa tahan dan sekarang reset lagi. Blacklist Internasional mereka harus mencari cara lain. Wow, opsi terlalu strong nampaknya ya. Pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Lazy. Bahkan tadi upaya MP untuk masuk di tengah-tengah pun gak sepenuhnya bisa menyayat ke area Hero Glass Cannon-nya, khususnya Chop mungkin dan Zizo tadi yang mau sempat dipegangin. Dan lagi-lagi harus mengulur waktu untuk Blacklist bisa masuk ke area high ground yang dimiliki oleh Lazy. Dan ya ini masih menjadi game untuk siapa saja, khususnya untuk Lazy. Karena ini udah masuk menit 18 dan another Lord yang diperebutkan pun Lord Evolve. Ini bisa jadi malapetaka ketika
nantinya bisa dibalikan oleh pemain-pemain dari Lazy Esports. Cuman nggak gampang juga sih untuk langsung ngebalikin dengan kasus base turret udah nggak ada sama sekali. Pressure dari semua landing juga ada untuk Lazy Esports. Apalagi ngeliat buff purple aja mau ngambil itu susah banget. Iya, dari teman-teman Lazy Esports mereka juga sadar nih kalau mereka sekalinya offside aja. Tapi kayaknya udah mulai boleh sih stop makan JM gak sih? Maksudnya udah 2 kali kan dia coba tadi JM dengan vengeance-nya, dia bisa selamat, bisa balikin keadaan. Walaupun ya beberapa kabar masih baik bisa juga ditarik ulur ya bisa dari didapetin tim sama Lazy kedua Esports. tim. Karena ketika banyak banget tadi source-nya keluar juga dari JM, akhirnya ngedistract beberapa player. Tapi lihat bagian top lane hampir Lagi-lagi saja ada 1 lawan 1 dan JM no HP. burst damage Oke, yang Lord lumayan bakalan langsung menyakiti di tubuh dari setup. sosok JM ya, yang selalu jadi korban bulan-bulanan. Winter Crown sudah mulai diaktifkan dan diusir nampaknya ya memancing dari tim keributan bagi pemain-pemain. Blacklist Esports, mengarah ke area dan Lazy, tapi bakalan ternyata belum ada di follow setup up kah? lebih jauh. Lord Evolve Lord masih coba Evolve untuk ini ditarik ya. ulur dan sudah mulai dipancing nampaknya, yang justru datang dari pemain-pemain Blacklist Internasional. Oke, Nggak ada bakalan winter berarti dicicil tadi ya. dari tim Blacklist Untuk GM, tapi nggak ada implosion juga untuk Baghdad. internasionalnya Lord nih ya. mulai di setup, Apakah Lord bakalan mau mulai dikontak ditarik, bisa dibilang ini dari adalah tim Lord Lazy Sport? yang paling crucial. Bloodwing juga udah dipegang oleh Siso, bahkan ada Feather Winter Extract Extract yang dibuka. dibuka. Coba untuk melakukan poke damage, outplay, terkena damage yang sangat berbahaya. Kabar baiknya masih ada Angela, harusnya darahnya masih bisa di-cover. Oke, Yes, dan begitupun juga dengan Lazy yang masih coba untuk memaksimalkan power yang mereka bisa miliki untuk menukar kerugian. Karena nampaknya udah ada 1 pemain yang show off di area high ground. Tidak ada Chov. Lordnya juga sudah mulai kembali di-commit oleh pemain-pemain dari Blacklist Internasional. Reset. Tapi mereka harus Masih mereset ditarik kembali ulur ya. Mengingat dari kedua teman-teman tim dari Lazy, Lordnya. mereka masih coba untuk mau mengamankan ke area Lord Dance-nya, sedangkan Pakbet sudah mulai ketahuan tidak memiliki kembali implosion yang tidak mengarah ke area 1 target operasi pun, sedangkan Blacklist Internasional memecahkan Immortal Chain terbawa Siso. Pakbet. Begitu saya ada lihat bagaimana Dare harus ditembak dengan Rasa satu ya, serangan yang tim diberikan oleh Esports Outplay, sedangkan Shizo menukarnya wah pemainnya dengan adanya Pigman yang hilang dan 1 ditekarkan dengan area 2 member Immortal Winter Crown save the day, dan nampaknya Soul Saber mendarat tepat ke area tubuh dari seorang Haji. Pas coba dikejar sepertinya MP masuk kali ini dengan Zaman for Siso, masih bisa membalikan keadaan seperti mereka. Hampir saja outplay terjadi, namun 1 poin kill masih bisa ini diamankan repot, juga. repot Hardguard satu lagi. kembali beraksi kali ini MP. Apakah Ritam bakalan yang mau semungkin bentar lagi ada, dan lihat sakit sekali damage-nya, masih bisa kabur dengan Wings by Wings. 1 yang terakhir Nah. dan wipe out. Terjadi GG, Blacklist GG. Internasional Skor 1-1. menyamakan kedudukan. Wow, mereka menolak Oke, untuk kita dikalahkan dengan bakalan kemenangan break dulu ya. 2-0 Kita bakalan atas salah dulu. Lazy Esports dan Bakalan memaksimalkan lanjut di kita game semua ketiga. untuk masuk Oke. ke arah game yang